piye carane nur makrifat itu muncul. Nur makrifat itu Allah nyalakan disebabkan karena jenengan iki tekun terus dikiri. Wis ngeten mawon. Sampai nek gak iso ninggalno anak bojo secara fisik penggawean. Wis sak mampune lah jenengan ati ae dikira sir ambek sirul asor setiap napas walaupun di tengah pekerjaan. Wis kuno ae. Bila mana jenengan bisa meninggalkan mensiasati, ya bukan meninggalkan ya, mensiasati, bisa tinggalkan sekalian secara fisik supaya sampai iki ati iki gak gampang kegoda, sampai tinggalkan anak bojo penggawean mlebu kamar usilah total 40 dina 40 wengi. Engko nek gak cocok ambek cocotku nang Mojokerto tabuk ono sandal aku engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu. Sing sapa gelem nyerahno kabeh perkara menyang keesaane Allah di dalam diri panjenengan masing-masing, maka fahuwa hasbuhu. Segala apapun yang berkenaan dengan ni'matul imdad ar-Rahman atau ar-Rahim, Allah cukupi. Apapun yang dikarepake jasmaniyah lebih-lebih ruhaniyah, fahuwa hasbuhu, Allah cukupi. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di Kecamatan Badas, Desa Ngelamong. Wabil khusus beliau akhirul kiram Mbah Yai Ubaid ma'a ahlihi wa dzurriyyatihi wa talamidihi, wabil khusus jamaah ingkang hadir kulluhum ajmain rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan ing ngersa dalem Allah kang maha suci, di mana kita pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan nikmat anugerah dengan bentuk jenengan kali kula dipertemukan, diperjalankan dalam rangka wajahidu fisabilihi berupa taklim muta'alim, yang malam hari ini kita akan membahas bagaimana si salib lekas usul datang Allah, bagaimana si salib niku pelaku ngambah dalan di atas jalan Allah niku salib. Lakunya disebut suluk. Iki piye carane lekas wusul? Wusul niku mencapai makom makrifat. Boleh saya katakan gimana iman itu bisa sampai lekas ihsan. Gimana hati yang gelap ini menjadi terang lekas. Nah, umpama orang pingin nikah, bagaimana lang lekas
dapat jodoh, oh, gitu. Kalau sudah dapat jodoh, lama belum punya momongan, gimana lekas punya momongan. Nah. Terus yang ada di dunia, gimana kita nggak kok lama-lama nggak mati biar cepat lekas mati. Nah. Lang gitu. Tujuannya wong sakmene kae kan golek bolongan toh. Nggih. Lah mati yang golek bolongan. Cara telur ketika dikremi mbok ayam atau bagaimana cepat lekas keluar dari alam telur. Nah, gitu. Orang yang hamil bagaimana lekas lahiran. Jenengan nek pas hamil Bu terus datang namanya apa itu watang nih. Pingin yang lekas keluar ndak? Bayinya pingin yang kelas keluar ndak? Lekas toh? Nah, piye carane? Sekarang kita bahas piye carane, bagaimana caranya si salik ketika suluk itu lekas wusul, betul-betul lekas wusul. Berkenaan dengan hal ini kita akan membahas dalam kitab Al-Hikam pasal 3435. Pasal 3435. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam materi, siapapun kita, apapun status kita, tanpa kecuali, manusia itu pasti melewati jalan yang tersesat terlebih dulu. Saya katakan jalan yang tersesat, hati itu siapapun jenengan pasti akan pernah ngalami berjalan di atas jalan nafsu. Tanda kalau hati ini berjalan di atas jalan nafsu, tidak berjalan di atas jalan Allah adalah hati siapapun pernah punya iman, yang iman itu makhluk sing nglakoni, makhluk yang punya wenang nglakoni, makhluk yang punya wenang menghendaki, makhluk yang punya wenang masalah nguati, pernah ngeten iki. Sebab karena kita itu, mohon maaf kalau miturut sejarah gak adoh, tidak jauh berbeda dengan proses perjalanan Nabiullah Adam alaihissalam dari surga ke dunia, ke surga lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan itu hukum sunatullah, hukum ketetapan Allah yang terjadi terhadap kita sebagai hamba. Makanya mengapa Allah dawuh, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia khususnya kecuali hanya untuk menyembah. Tidak ada di sini. Jangan lantas bab nyembah sampai tarik dengan maksud hanya secara syariat, bukan. Jadi tanda kalau kita itu berjalan di atas jalan nafsu, ketika tumandang apapun hati ini masih bersikukuh. Wa minhum man haqqat, orang yang bersikukuh ngaku-ngaku. Dan ini proses kita. Lah, proses yang seperti ini lamanya itu tergantung panjenengan masing-masing. Ada kalanya 20 tahun, 50 tahun, bahkan ada sampai mati belum bali-bali, sampai mati nggak bisa kembali. Itu Qur'annya hatta zurtumul maqabir. Lah, sampai mati pun kita tidak membahas berapa lamanya kita dolim pada Allah hati ini, tidak. Kita tidak membahas tentang masalah
berapa panjangnya kita selama ini hati terkubur di dalam jalannya nafsu. Ndak, cuman sekarang kita akan bahas piye carane ketika jenengan terkubur di jalannya nafsu, ganti jalan yang Allah. Gimana caranya kita selama ini jadi budaknya nafsu, keluar dari budaknya nafsu menjadi budaknya Allah. Bahasa inti ngaji di dalam kitab hikam, piye carane jenengan lekas makrifat pada Allah. Monggo. Qala musannifu rahimahullah, min alamatin najhi iku setengah saking tondo-tondone kewusulan atau jenengan iki tetengere tondo-tondone jenengan iki cara wong sekolah iku lulus. Piye carane? Tondo-tondo untuk bisa sampai kepada kewusulan, kelulusan itu bagaimana? Fin nihayati ing dalem pungkasane arju'u utawi bali ilallahi maring Gusti Allah fil bidayati ing dalem kawitane. Jenengan iki lekas bisa sampai datang Allah, nek wis sampai iku namanya nihayah. Kalau berangkat Solo iki bidayah. Piye carane bidayah sampean iku sebagai tanda nihayah? Piye carane jenengan ketika Solo sebagai tanda lekasnya jenengan iki wusul? Gandeng kalih niki Allah nerangake di dalam surat At-Tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah, pasrahno kabeh apa masalah ning awak sampean dateng Gusti Allah. Lho ngoten. Wis. Semua saudara-saudara saya di dalam thariqah apapun, duweni keinginan, duweni tujuan. Yang tujuan murni di situ adalah keusulan pada Allah. Terus di mana jalannya untuk lekas usul itu bisa cepat lekas usul jikalau tidak dibukakan kuncinya? Loh ini loh yang menjadi persoalan dulur-dulur ning thariqah. Harus piye carane bidayah iku jelas-jelas menjadi tanda nihayah jenengan. Piye carane Solo sampean itu bisa dikatakan mesti wusul itu bagaimana? Gandeng kalih niki berkenaan dengan hal ini harus jenengan pasrahno total semua apa mulai setat jenengan Solo sampai wusul. Orang kalau tawakal itu kan tidak jauh berbeda, maksud la haula wala quwata illa billah. Tidak jauh itu. Jenengan mulai setrat nyun sewu Solo jenengan pun lepas semua pangroso keakuan diri sebagai makhluk baik yang wujud sampai lain-lainnya, tiadakan itu semuanya. Kalau jenengan estu melepaskan keakuan jenengan yang wujud, tak jamin gendeng, tak jamin hati sama jadab. Wis pasti niku gak adik. Kan ada yang tanya, gimana caranya hati saya itu tidak bisa lupa pada Allah? Gampang. Wis gedene 40 dina 40 wengi jenengan iki ojo sampai leren babar blas. Hati sampean dzikir sir dan sirul asrar, tak jamin gak iso lali. Fasabbih
bukratan wa asila, baik pagi atau siang, malam, jangan lepas. Intine riyadha tinggalen anak bojomu penggaweamu 40 dina 40 wengi jenengan wajib zikir terus. Mengki lak gak iso lali. Mboten saged lali sampeyan ning ati niki pun terus kendhalekno ndeken mboten saged. Tapi tak jamin gendeng sampean. Maksudnya atine sampean lho gendeng mesti nang Allah. Urusan jasad melok gendeng atau enggak tergantung, dan iki gak bisa menjadi ukuran sampean. Artinya sampean kali kula gak iso ngatur-ngatur, wis babano nek gendeng sak dohire ya iku geblake mbing ya, artine ya wis sampean dilakokno jalan majetubu nang Allah. Tapi apakah ya seperti itu? Tidak. Apa kata Allah? Bapak Ibu, saya ulang lagi, jenengan Solo untuk menuju Wusul itu tidak usah butuh waktu lama, nggak usah. Sampai nggak iso, nggak boleh angen-angen kok nang alam kekosongan gini-gini ketemu, nggak usah. Cukup bagi jenengan tawakal ala Allah. Bahasa tawakal iku Pak, jenengan iki wis nggak berfungsi. Sifat basariah di dalam diri jenengan iki secara totalitas sudah tidak berfungsi. Yang disebut tawakal loh ya. Kita secara lesan ngomong tawakal nang Allah, tapi akeh hati kita belum tawakal. Tondone isi ngaku-ngaku. Nah niki. Isi ngaku-ngaku. Nggak boleh. Dikatakan tawakal itu 100% kita sudah tidak ada. Laksana ngeten, umpama jenengan iki pasrah nanggone si A, jenengan punya perkara iki pun sampean pasrahkan terhadap si A, etikane sampean tidak boleh ikut campur ngurusi persoalan itu, nggak boleh. Kalau kita masih saja mengikuti ikut campur ngurusi satu masalah yang sudah kita serahkan pada si A, itu namanya tawakal kita tawakalnya orang fasik. Tawakal kita tidak 100%, nggak boleh. Jadi ya nggak bisa kita akan sampai kewusulan manakala jenengan dalam hati masih merasa jenengan yang dzikir. Sik merasa jenengan sing berwasilah, sik jenengan merasa padahal dalam hal ini Allah dawuh wala taj'alu ma'allahi ilahan akhara. Ojo pisan-pisan, jangan sekali-kali di dalam hatimu itu ada selain Allah, maksudnya ada selain aku. Aku siapa? Bukan aku makhluk. Menawi angsal bahasa rodok plesetan loh ya, tapi bingung belajar tadi Gusti Allah. Ya ya napa belajar tadi Gusti Allah. Kalimat niki wah krungu wong syariat ya hancur sampean. Belajar kok tadi Gusti Allah ya gak iso lah, ngenten to karepe ngenten. Kita makhluk manusia, kita kembalikan asal kita itu tidak ada. Ini untuk mempermudah memahami dalam rangka menerima hidayah. Asal muasal kita itu Adam, tidak ada. Nah, kita menganggap ada itu sebab diadakan oleh yang ada, tapi yang ada itu ngelempet keadaan selain yang ada, baik secara dohir maupun batin. Oleh karena jenengan iki merasa ada itu sebab faktornya nafsu itu disuruh ngaku-ngaku ada. Kalau boleh saya katakan, adanya jenengan kali kula niku etok-etok.
pura-pura. Ingat, selama hati merasa kita ada, jangan harap akan nyata mana ada yang sebenarnya. Selama dalam hati jenengan masih merasa ada kalau kita makhluk itu, maka selama itu jangan harap Anda akan sampai makom makrifat. Gak bisa. Banyu itu Pak, apa nih? Daudek dengan minyak, ora iso campur, ora iso. Bagaimana mungkin perkara Adam iku iso sandingan ambek sing wujud? Ya ora iso lah. Wis gak mungkin. Bagaimana mungkin makhluk itu iso sandingan ambek Allah? Mboten saged. Bisanya bisa, maka Adam yang ada pada diri kita lebur. Kembalilah ke asal kita. Untuk kembali ke asal kita dengan mudah, tawakal Allah. Kata Gusti Allah, ya serahno kuwi menyang aku. Ngaten. Tawakal sira ilayya maring ingsun. Artine buangan kabeh sifat keakuanmu sebagai makhluk tadi. Jadi ketika jenengan wis mulai setrat suluk, wis jangan ada rasa dalam diri kita yang melakukan, jangan ada. Akal syaratnya aja oleh elok-elok. Nek akal niki masih dominasi, waduh, mboten saged Pak, estu mboten saged. Turokno akal iki, sampeyan turokno. Nek sampean akal itu tidak jenengan turokno, nafsu iku tangi. Sifat basariah itu akan muncul kembali. Lah carane nurokno akal. Sampean ati sampean iku kudu nyemplung langsung silem di Sirul Asrar. Ati sampean silem mau nang Sirul Asrar, baru akal mboten turun. Karena alam di dalam Sirul Asrar niku alam sing ditakuti oleh nafsu. Sebab siapapun jikalau masuk di dalam alam itu mesti musnah. Sehingga mengapa ketika saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi setelah melewati sab langit pitu, malaikat Jibril gak gelem gak wani mlebu, umpama masuk hancurlah dia, ada di situ. Karena bukan alamnya. Itulah alam akhadiyah menuju alam akhad. Yang bisa masuk di situ hanyalah Allah, karena hanya Allah aja yang ada di dalam sini. Otomatis taruhane makhluk keakuan diri kita harus tiada terlebih dulu. Dalam pengertian lain ngeten Pak, jikalau kau ingin masuk di alam akhirat di depanmu, alam dunia yang kau tempati ini tinggalkan. Dan barang siapa yang tahu keindahan alam akhirat, saat itu juga keindahan alam dunia sirna. Lah untuk bisa sampai di situ tawakal aja jangan. Maksudnya tawakal, pasrah diri, ojo ngaku-ngaku. Kemunculan aku makhluk dalam hati, buang ngopak. Bahkan di dalam makalah lain beliau mengatakan idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen ya kewujudanmu he makhluk, he si Salih ketika suluk, pendemen di dalam bumi humul, bumi kefanaan. Urusan syariate sampean membaca apa terserah. Urusan dikiri, apakah pakai dikir jahar atau pakai dikir sir terserah. Sing penting hati masuk di dalam
lautan ahadiyah menuju ahad baru. Jenengan boten tidak akan pernah ditututi, dikejar oleh nafsu dalam diri jenengan. Nafsu nggak berani, pun nggak berani. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nek awal-awal suluk disebut bidayah iku ati sampean kok ya wis muncul aku ni Allah, itulah tanda nihayai mesti muncul. Kan tidak lama toh, tidak lama. Kadang-kadang wis gak kate bidayah jenengan iki, kadang-kadang proses tahalli itu nggak ada, langsung tajalli. Makanya mengapa istilah bahasa syariat ketika beliau Rasulullah Isra Mi'raj itu hanya ditempuh 1 malam aja, padahal kalau ukuran akal tahunan, Pak, tahunan. Kalau diukur dengan kendaraan di zaman dulu ya belum ada kendaraan. Kalau diukur dengan kendaraan sekarang, berapa bulan atau berapa tahun untuk bisa lepas dunia sampai ke titik nol. Itu yang punya ilmu-ilmu tentang masalah alam atas sana ya, hampa udara itu yang paham. Coro pesawat itu pesawat apa? Mengapa hanya ditempuh pada saat Kanjeng Nabi itu hanya 1 malam? Kok cepat? Itu sebetulnya maksudnya wusul itu cepat. Asli ini loh, asli nih. Oleh lama itu sebab kegandolan. Apa bahasa Indonesia kegandolan? Halo? Terbebani. Olehnya sampeyan kali kula tidak lekas-lekas usul iku terbebani. Macam-macam bebani, ono sing sekilo, ono sing sepintal, ono sing seton. Bojo ngecemes Bu, iku gak beban. Artinya bebane wenteng. Anak nawakal iku mboten beban. Artinya beban ringan itu. Sampai itu berutang, gak beban asli ini. Beban yang dimaksud di sini yang terhalus adalah menghilangkan rasa keakuan diri yang melakukan. Inilah beban sing awalus, sing terberat di wonten mriki. Karena apa? Karena kita merasa faktanya di lapangan ini wujud. Loh niki persoalan nih. Didelok tembok ya wujud. Apa ini? Mengapa Allah menampakkan wujud sakliyane Allah secara dohir ini? Mengapa? Alasannya cuma satu. Karena itu kesalahan manusianya sendiri. Wis diomongi sing wujud iku aku tok. Lah lapo kuwi nganut nafsu yen sakliyane aku iku wujud. Lho ngoten niku. Inna nafsa la amaratum bisu, lebih jelas sudah. Sampai akhir zaman penggawean nafsu ya semono kuwi. Iblis iku penggawean yang menyesatkan hati di jalannya. Udah, sampean gak usah nyalano iblis. Karena memang tugasnya iblis. Dan iblis nggak bisa besok itu di depan hakim yang paling adil itu disalahno, nggak bisa Pak, nggak bisa. Ayo sampean cari Quran satu pun nggak ada. Iblis itu bantah. Nanti ketika saat di hadapan qadhi, imam yang paling hakim yang paling adil yaitu Allah, jawabannya iblis gini. Lah apa kuwi wis ngerti iki sesat kok ikuti ngono. Ngaten. Kan kamu sudah sering diingatkan Allah lewat firman-nya. Dan di dalam firman itu juga menegaskan bahwasanya aku iblis ya nafsu iku
sifatku, pekerja aku menyesatkan. Nah sudah tahu kok ya kau ikut salahmu sendiri. Dadi mboten saged disalahno. Akhirnya Gusti Allah keputusane nyo ana mlebu karo-karone nang nerakaku. Lho ngeten lho bahasa syariat. Ngeten iki teng wingking wonten sing bantah, Pak. Lah nyapa? Nek kabeh iku Gusti Allah, lah apa tujuane kok ya adik menungso sing ingkar iblis dilebokno nang nggone neraka. Nek kabeh iku sing Gusti Allah, ya kabeh pokoke dadi siji ning swarga. Ana sing bantah ngono. Dijawab dengan jawaban sing miturut akal sampean saged nyandak. Ngeten. Kuwi lak wis ngerti, rasane telek lintung iku lak ora enak gitu. Lah nyapa kok ya sik kok pangan. Ya wis. Pun kembali ke materi. Maksud tawakal, maksud pasrah diri itu Pak tidak jauh berbeda dengan proses tahalli menuju tajalli. Proses menyadari bahwasanya kita makhluk itu sifatnya la haula wala quwata. Kalau ini sudah berlalu, ini sudah berlangsung dalam diri jenengan, mesti yang muncul illa billah aja. La haula wala quwatanya sudah hilang, hanya muncul illa billah. Pak nyun sewu ya, umpami kalau tulis niki pun didamel patokan secara umum mboten, sampeyan damel patokan secara khusus mawon. Ketika huruf Allah ini kita tulis, kita pasti akan menyadari itu terdiri dari alif, lam, ha. 4 perkara. Kita hilangi huruf alif yang pertama menjadi lillah, okay? Apa maksudnya? Ini sebagai secara pedoman secara khusus jenengan mawon. Ketika lam pertama kita hilangkan, berarti tinggal lahu. Lam kedua kita hilangkan, berarti tinggal hu. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan dawe Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 tentang masalah mana sih Islam yang kafah, yang sempurna. Ya ini syariat thariqat hakikat ma'rifat. Kalau kita masih ngucap Allah, hati belum duduk di ma'rifatullah, bahasa saya ya, umpama nek diperbolehkan, sama halnya saya itu nandur wit tapi wite mboten woh, nandur jagung tapi tidak berbuah jagung. Jenengan berzikir tapi hatinya tidak ditembus kefanaan dan penetapan Allah di dalam makrifat. Ini cara zikir niki orang yang bobote, tidak bisa menjadikan hati jenengan tentram. Kita harus melewati ini. Lillah, itu kalau kita mengartikan lah karena Allah. Lillahi ta'ala, karena Allah. Bahasa karena Allah itu keakuan sampai tasik muncul, Pak. Tasik muncul. Aku gerak iso sebabnya digerakno Allah. Jenengan masih terhukumi sebagai perbendaraan Allah. Jenengan tasik dikatakan sebagai orang yang masih mengadakan, menyamakan
Allah tapi nggak terasa. Maksudnya lillahi ta'ala di sini, jenengan ini ada zona di mana sudah merasa kehadiran Allah, tapi jenengan masih mengakui kewujudan jenengan. Kewujudannya Allah sampai iktikotkan dalam hati, tetapi jenengan juga masih mengiktikotkan wujud selain Allah dengan dalil wujud kita sebagai manusia karena diwujudkan oleh Allah, geraknya kita sebagai manusia karena digerakkan oleh Allah. Kalau ini hanya proses, nggak apa-apa. Wong namanya proses itu berarti nggak berhenti. Tapi kebanyakan di tengah-tengah umat Islam niki mboten proses, jalan di tempat namanya. Makanya jenengan kali kula ketika Solo iwak orang tekan-tekan ya ono kene di sini sampai kapanpun Pak tidak akan pernah ngincipi kewusulan Allah boten saged. Lumayan lah ngoten dah. Kalau bahasa lumayan nek dibanding lafaz Allah itu sik jangkep Allah ngoten. Lumayan jenengan nek wis ana thariqah iku lumayan daripada tadinya syariat tok lho ngoten lho. Tapi tolonglah jangan berhenti di situ. Naik, hilangkan lam pertama. Kalau lam pertama itu sudah kita hilangkan, maka berbunyi lahu. Nah ini kalau kita balik nang pondok, namanya khobar muqaddam ini. Iku tetap kedua Allah. Lah kan tetap. Iku tetap kedua Allah. Bahasanya inilah proses sampai ikut di alam ahadiyah. Inilah proses jenengan itu ngasah dzikir sirul asr, sing tujuannya adalah nafi isbat, yang tujuannya adalah meniadakan iman dalam hati bahwasanya kita makhluk tadi lo sing digerakno iki cek ini hilang. Kalau itu sudah sampai hilangkan lagi, lamnya yang kedua itu sampai hilangkan, tinggal hu, udah. Kalau sudah masuk di hu makrifat niki, la ya'rifullah illallah, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Akhirnya muncul ning nggone Al-Qur'an, mohon maaf, isyarai innani anallah. Jadi ikut tadi nih, sak temene aku iki Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku. Lu kalau sudah duduk di sini Pak, yo ini kesempurnaan Islam. Makanya saya katakan, siapa Al-Khalat itu kok yo katanya dia itu Islami gak sempurna. Menurut saya justru kesempurnaan Islam itu ada di tauhid la ilaha illa ana. Kan ada 4, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Inilah sekitar masalah proses-proses lekas jenengan ini masuk di dalam makom ma'rifatullah. Kalau imannya itu dikatakan ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Udah. Terus pertanyaannya, kalau kita sudah di situ terus nyapo, artinya terus apa yang harus kita lakukan? Loh, kok takut apa yang harus kita lakukan? Wong kitanya sudah hilang kok. Lah kita, ya udah ngintir ae. Itulah namanya sifat jais Allah. Karep ngene ya wis ngene, karep ngono ya wis ngono. Ya udah. Gini lho Pak, wong bebas sih gua ada di sini. Orang bebas. Kalau kita mengambil dari surat Al-Hijr ayat 99 yang mengupas habis tentang Rasulullah Muhammad itu, bagaimana kalau sudah sampai di sini?
Jawabannya hatta ya'tiyakal yakin. Beliau posisi nyembah terus iku sampai kematian. Artinya nyembah iki yang dimaksud adalah bertajali mutlak. Ya niki bertajali mutlak. Man asraqat bidayatuhu ya asraqat nihayatuhu. Sing sapa wonge mencorong yang namanya bidayah awal iki dikatakan mencorong ya Pak. Nur makrifat iku wis ana. Maka asraqat nihayatuhu, mencoronglah akhirnya. Berarti bundelane wonten pundi? Bundelane bagaimana cara dalam hati itu nur makrifat iku murup. Bagaimana caranya nur makrifat di dalam hati jenengan itu Allah nyalakan. Sebab hanya nur makrifatlah yang akan bisa menghilangkan kegelapan itu. Dan kegelapan inilah yang disebut kaun minal mukawwanat. Wujudnya makhluk dari beberapa makhluk yang ada di dalam hati yang menjadikan gelape ati nang Allah. Menjadikan lamanya suluk tidak wusul. Dan iki asini isini hikam niku ojo ditutup-tutupi. Nggak boleh kalau menurut saya, kalau ngaji kitab hikam nggak boleh nutupi keterangannya. Walaupun itu dipandang rasanya pahit atau dihina orang, nggak boleh. Ingat bagaimana sikap Rasulullah ketika saat menyampaikan risalah dari Allah di tengah-tengah umat, walau karihal musyrikun, walaupun beliau itu dibenci oleh seluruh umat, tetap beliau sampaikan. Bahasa kami sebagai umat Pak, tak tiru urusan kalau dipisu-pisui ya syukur alhamdulillah, penak ngeringano aku sebab menewi orang ngaji maneh. Nggak ngoten sih. Mungkin pandangan orang lain dengan pandangan saya nggak sama. Pandangan orang lain iku ngomong dodolan rame iku seneng. Lah ngoten nggih. Beda pandangan kula. Dagangan rame iku sumpek tambahan Pak. Bagaimana dua pandangan iku sakit clear? Ayo. Sing kebanyakan gak iso clear. Bagaimana syariat dengan hakikat itu nggak tabrakan? Nah, kita harus punya modul, kita harus punya apa ya istilah itu rangkaian. Yang rangkaian itu tidak menjadikan datangnya satu kemudorotan. Istilah listrik min dan plus ini bertentangan. Kalau langsung sampean gathuk nih, mesti kobar, konsleting namanya, bahaya yang ada. Jenengan harus punya modul, harus punya rangkaian bagaimana itu tidak bahaya sehingga jadilah cahaya seperti ini. Wujudnya cahaya itu atas dasar pertemuan antara min dengan plus. Kata Allah, wa ma arsalnaka Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kamu saya utus di dunia ini tidak apa-apa kecuali, tidak ada tujuan apa-apa kecuali menjadikan rahmat segenap alam. Alam ini gak hanya alam manusia aja loh Pak ya, alam makhluk hewan, alam makhluk tumbuh-tumbuhan, semuanya alam. Bagaimana plus ketemu min itu jadi rahmat berbentuk cahaya. Ini harus ada komponen yang menjadikan antara plus pertemuan dengan min itu tidak bahaya. Bagian kelistrikan, bagian elektro yang paham niki. Kalau kita gadokno terhadap diri kita, mohon maaf, piye carane antara Adam dengan, bukan Nabi Adam ya, kita memakai bahasa Adam itu pakai ain. Antara wujud dengan Adam ketika mboten ndadekno konsleting bagaimana? Sebab ini bertentangan loh Pak. Wujud lawannya Adam.
Adam itu artinya tidak wujud. Iki bagaimana caranya ketika dua faktor ini ketemu dan tidak menjadi bahaya. Ini nanti kalau tidak bahaya akhirnya jadilah ana ingsun pun piye lampu iki ngetokno cahaya, yang cahaya itu tidak mudarat tapi manfaat. Bagaimana caranya hati sampean iki Allah nyalakan namanya nur makrifat? Jawabannya cuma satu, faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah. Hanya itu, tali antara ruh dengan Allah iki aja putus. Gue cok ono terus tali iki. Tali itu disebut habel, Pak. Iki mik dengan mixer. Tali nggak boleh putus. Nek sampah putus, salone ora bakal muni. Mengapa harus saya logikakan ini? Karena Gusti Allah itu tidak hanya memberikan ayat berupa Qur'aniyah, enggak, tapi juga Allah memberikan ayat berupa kauniyah. Gini ki kauniyah. Dan ini tidak ada bedanya dengan Qur'aniyah. Manakala jenengan ini sudah tahu ayat itu gak tondo toh Pak artinya. Sudah tahu yang ditandani. Itulah yang disebut sebagai ayat yang tersirat. Inilah makna dari seluruh ayat. Bapak Ibu, habel yang kumaksud di sini adalah dzikir. Dzikir sing iso tembus ketemu Allah wujude tidak ada lain kecuali nafi isbat. Itulah sirul asrar menuju fana'u dzikri pun titik. Percaya gak percaya, mau tidak mau, jenengan rimo, ya ini pun sudah. Saya tidak punya hidangan lain kecuali hidangan ini. Dalam pengertian lain, nur makrifat itu Allah akan nyalakan kalau roh iku gecokan rasa pun titik. Sebab di dalam rasa itu ada cahaya. Ketika cahaya iku muncrat menyala, maka disitulah di dalam cahaya iku ono urip. Udah. Asli nih Pak, kalau niku seneng memakai sistem Jawa. Karena kami tidak menghadapi orang Jawa aja. Sistem saya boleh memakai bahasa Indonesia. Kasihan saudara-saudara kita yang di luar Jawa, suku Jawa, nanti nggak paham. Pernah saya cara skema untuk bisa wusul cepat itu dengan bahasa Jawa. Ya ayyuhal hadirun, ingatlah, di dalam ruh itu ada rasa, di dalam rasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ono urip kang sejati, yaiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tarik dari sisi kitab Qur'annya, ingatlah di dalam ruh jiwa ini yang kotor disebut ruh, yang kotor itu disebut jiwa, itu ada imanul haq, iman yang benar yang disebut ihsan. Bagaimana ihsan ini akan muncul? Jenengan ini kudu dzikir rasa, dzikir sirul asrar pun titik. Ketika ini sudah kumandang terus menerus, maka di dalam rasa atau mohon maaf di dalam rasa itu akan muncul cahaya atau nur makrifat. Ketika nur makrifat itu menyala, maka gelap itu saat itu fana, hilang. Berarti wujud sakliyane Allah di dalam hati jenengan kali kula berupa ngimani yen makhluk yang melakukan langsung saat itu juga fana. Di dalam cahaya ada urip.
berarti di dalam nur makrifat ada wujud Allah. Artinya dalam hati sampean akan muncul akune Allah. Udah mentok be. Rambut-rambut wis gak ono, gundul kabeh. Gitu. Sudah mentok ya. Untu-untu yang dicoploki, untu kula niku pasangan kan iki. Nggih. Gak berani mangan tetel niki. Nggih. Nggih tanggal 1 Rajab niku dikon nyoploki. Kula coploki nang dokter kelas. Terus anak kula sing alit niki mboten nyeluk abi, biasa nyeluk abi. Kula diceluk nenek Hoho. Oh, ya udah. Turu tak keloni mboten purun, wedi. Ya wis nang dokter maneh dipasang maneh. Dimal ngoten Pak, dicatok-catokno. Tapi go uli-uli. Nek digawe mangan tetel mesti patut, yes. Jadi mungkin nek umpama mencoloti untu sampe aja kaget, ngoten lho. Ngoten iki damel ngomong oglak-oglik. Tapi enak Pak rasane nek mboten untu niku. Lho nggih. Iso isis. Nggih. Enak ngoten. Isis terus plong ngoten lho. Pun. Kesimpulannya Pak, piye carane nur makrifat itu muncul? Nur makrifat itu Allah nyalakan disebabkan karena jenengan iki tekun terus dikiri. Wis ngeten mawon. Sampai nek gak iso ninggalno anak bojo secara fisik penggawean. Wis sak mampune lah jenengan ati ae dikira sir ambek sirul asos setiap napas walaupun di tengah pekerjaan. Wis ngono ae. Bila mana jenengan bisa meninggalkan mensiasati ya, bukan meninggalkan ya, mensiasati, bisa tinggalkan sekalian secara fisik supaya sampai iki ati iki gak gampang kegoda. Sampai tinggalkan anak bojo penggawean mlebu kamar usilah total 40 dina 40 wengi. Engko nek gak cocok ambek cocotku nang mojo ketot tabu ono sandal aku kok. Nggih. Fasabbihu bukratan wa asila, sucikanlah hatimu itu baik siang dan malam terus menerus kelawan dzikir dengan dzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihuhu bukratan wa asila. Gini iki Al-Ahzab 4142. Nek jenengan dereng saged secara fisik ninggalno, ya gak usah ditinggalno. Wis cukup ning ati ae sak dapati. Wis ngoten mawon. Jadi alternatif yang terburuk wis udah wis enggak ada jalan lain kecuali ini. Jikalau bisa disampean bilang sama istri, kalau istri bilang sama suami, ya kula mboten nadang kediri 40 wengi 40 dina. Sampeyan tuku nang warung ngono. Lah kok mlebu kamar nggawa super misak dus iki lho kholwat apa si ana rasa kuwatir nang Gusti Allah. Alasane dohir kan ngeten, kula cek gak metu-metu beke luwe. Lah kuwi ku lho urusan luwe, urusan mangan ngombe tawakkalu Allah. Tawakal nang Gusti Allah pun. Udah dene digawani misak dus ya wis sampean ojo mandang jenengan sing gawa lah ngoten to, namanya tawakal iku ojo gak apa-apa, sing penting sampean jawab dulu, ojo sampai gak jawab dulu. Nek sampean gak jawab langsung mlebu kamar dikunci, khawatir karo sampean ambek anak sampean iki lho ibu lapo sik jero kan akhir penyonone enggak lah ngoten nggih. Lah ben gak seperti itu biar tidak menjadikan fitnah, bilang dulu seperti Gus Komari dulu ngomong berangkat mau sopo kali ya kan sudah ngomong hati enggak ada fitnah. Sak ngerso sampe ning kali kontol lah si wonten. Kali kontol itu wis sapa teng mriku ora apa-apa. Ngombe kepengin ngombe yo banyu luweh-luweh ya dah. Kepengin mangan watu yo ono watu wis gak kadekan. Pak, coba ayo dingen-ngen. Ashabul Kahfi gak mangan pirang tahun. Kok yo sik bertahan? Artinya apa? Nek tawakal sampean kali kula niki estu tawakal yang benar.
Gak ada firasat di dalam akal sampean iki tentang masalah panganan, nggak ada. Bahasanya sederhana, opo jari. Lah ngerti dong, ngerti nggih? Opo jari. Apa kata dia? Wes itu aja. Ya sudah, namanya tawakal itu gitu. Apa kata Allah? Berarti ini apa kata Allah? Ini ono koncone rokokan. Ati sama ojo tomak. Ojo menengai. Iku nek apa kata Allah. Ngomong apa kata Allah ning ati tomak, yo gak oleh. Tomak gak boleh apalagi minta. Hukumnya gede pundi to, Mak? Arep-arep lho gak boleh apalagi minta. Pun. Jadi kuncinya kembali kepada dzikir. Udah. Hanya dzikir. Baru menyala, kalau menyala lampunya saat itu juga kaun makhluk itu sudah tidak ada, bersih di dalam hati jenengan. Tinggallah aku iki Allah, aiu aku iki urip. Paham nggih? Aku iki urip. Ini ki yang dikatakan laisa kamislihi syai'un. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Apa pada malam hari ini yang Allah buka semata-mata satu, itu bentuk kasih sayang Allah terhadap hambanya yang bersifatkan nikmatul imdad rohim, membangunkan kesadaran hati untuk tinggalkan selain Allah. Nggih, muga-muga estu ilmu ini Allah jadikan sebuah ilmu yang manfaat barokah terhadap kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.